Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan belajar bersama tentang bagaimana menentukan DHP atau Daerah Himpunan Penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Bersama saya, Andriani Susana. Salah satu tujuan kita mempelajari materi ini adalah sebagai salah satu prasyarat sebelum kita mempelajari materi program linier. Kita mulai dari pertidaksamaan linier dua variabel. Pertidaksamaan linier dua variabel merupakan suatu pertidaksamaan yang memuat dua variabel dengan pangkat tertinggi 1. Adapun penyelesaian dari pertidaksamaan linier dua variabel ini merupakan gambar daerah pada grafik Kartesius yang dibatasi oleh suatu garis linier. Jika beberapa pertidaksamaan linier bergabung dalam satu sistem, maka bentuk tersebut kita namakan sebagai sistem pertidaksamaan linier. Jadi bisa kita sebut ya bahwa sistem pertidaksamaan linier merupakan gabungan dari beberapa pertidaksamaan linier, yang mana himpunan penyelesaiannya merupakan irisan dari daerah penyelesaian masing-masing pertidaksamaan linier. Agar lebih paham, akan Bu Andri berikan contoh sebagai berikut. Contoh 1. Lukislah daerah himpunan penyelesaian atau DHP dari pertidaksamaan linier dua variabel berikut. X plus 2Y kurang dari sama dengan 4. Tanda kurang dari sama dengan ini menunjukkan pertidaksamaan. Kemudian, pangkat tertinggi di masing-masing variabel ini, pangkat tertingginya kan 1 ya. Y-nya juga sama, pangkat tertingginya 1. Ini yang menunjukkan dia fungsi linier. Sedangkan karena di sini ada dua variabel, yaitu variabel X dan variabel Y, maka ini bisa kita sebut sebagai pertidaksamaan linier dua variabel. Penyelesaiannya, kita buat ke persamaan dulu ya. X plus 2Y sama dengan 4. Ketika X-nya 0, nilai X ini 0, maka nilai Y akan sama dengan 2. Sekarang gantian. Ketika nilai Y-nya ini 0, maka X akan sama dengan 4. Kita peroleh dua koordinat titiknya, yaitu 0,2 dan 4,0. Jangan sampai terbalik ya, pokoknya X, Y. Setelah kita peroleh koordinat titiknya, maka kita akan gambar pada grafik Kartesius. Kita buat sumbu X-nya dulu, atau sumbu mendatar. Selanjutnya kita buat sumbu Y, atau sumbu tegaknya. Kita tulis angka-angkanya dulu dari 0, kemudian 1, 2, 3, dan 4. Kalau membuat angka di sini ya, yang penting tuh jaraknya sama. Dari 0 ke 1 jaraknya 1. 1 ke 2 jaraknya 1. 2 ke 3 juga 1. Kalau misalnya mau menggunakan jarak 2, boleh ya. Yang penting harus konsisten. Misal dari sini 0 ke 2, 2 ke 4, 4 ke 6, 6 ke 8, dan seterusnya. Demikian pula untuk yang di sumbu Y. Di sini Bu Andri menggunakan jaraknya 1 semuanya. Kalau sudah seperti ini, kita tinggal tentukan 0,2 itu ada di mana? X-nya 0,
Y-nya 2, lihat sumbu Y, berarti kan di sini. Kita kasih titik. 0,2 ada di sini. Kemudian 4,0, X-nya 4, Y-nya 0. 4 ada di sini ya. 4,0. Setelah itu, kita tarik garis lurus yang melalui titik 0,2 dan juga 4,0. Kita tarik garis lurus. Ya, seperti ini. Selanjutnya, kita akan menentukan daerah himpunan penyelesaiannya. Apakah DHP-nya itu ada di atas garis merah ini? Berarti di sana ya, atasnya. Atau justru malah di bawah garis ini? Nah, untuk mengetahui DHP-nya ada di mana, kita akan ambil sebarang titik. Kita akan menguji titik ya, kita boleh mengambil sebarang titik. Titik itu boleh di atas garis, misalnya kalau di atas garis kita ambil 0,3. 0,3 kan ada di atas garis merah ini ya. Boleh juga mengambil sebarang titik yang ada di bawah garis merah ini. Misalnya 0,1 boleh, 1,0 boleh, 2,0 boleh. Jadi bebas ya. Di sini Bu Andri mengambil titik yang mudah saja, yaitu mengambil titik 0,0. 0,0 ini titiknya ada di bawah garis X plus 2Y sama dengan 4. Ya. Kemudian kita akan menguji titik 0,0 ini. Substitusikan titik 0,0 ke dalam pertidaksamaan X plus 2Y kurang dari sama dengan 4. X-nya kita ganti 0, Y-nya juga kita ganti dengan 0. Sehingga diperoleh hasil bahwa 0 kurang dari sama dengan 4. Apakah benar jika 0 itu kurang dari sama dengan 4? Jika benar, maka DHP-nya itu akan menuju titik 0,0. Tetapi jika salah, maka nanti DHP-nya itu akan menjauh dari titik 0,0. Ternyata, benar bahwa jika 0 itu kurang dari sama dengan 4. Karena benar, maka DHP-nya nanti akan menuju ke titik 0,0. Seperti ini. Kita arsir ya, menuju ke 0,0, yaitu di bawah garis merah ini. Kita peroleh DHP-nya. Selanjutnya, kita akan ke contoh 2. Lukislah daerah himpunan penyelesaian atau DHP dari sistem pertidaksamaan linier dua variabel berikut. Ini ya, ini soalnya. Jadi bedanya contoh 1 dan contoh 2. Kalau contoh 1 itu hanya pertidaksamaan linier, dua variabel ya. Sedangkan kalau di contoh 2, dia merupakan sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Jadi, gabungan dari beberapa pertidaksamaan linier, seperti ini. Nah, cara mengerjakannya, cara mencari DHP-nya, kita selesaikan satu persatu dulu. Misal dari yang persamaan 3X plus Y sama dengan 6. Kita kesini dulu ya. Ketika X-nya 0, maka nilai Y sama dengan 6. Sekarang gantian, jika Y-nya yang 0, maka nilai X akan sama dengan 2. Kita peroleh koordinat titiknya, yaitu 0,6 dan juga 2,0. Selanjutnya, kita ke persamaan yang kedua. 4X plus 7Y sama dengan 28. Ketika X yang di sini 0, maka nilai Y akan sama dengan 4. Sekarang gantian, jika Y-nya yang 0, maka X akan sama dengan
7. Kita peroleh koordinat titiknya yaitu 0,4 dan juga 7,0. Untuk pertidaksamaan yang ketiga, X lebih besar sama dengan 0. Itu artinya nilai X-nya kita mulai hanya berlaku untuk X dimulai dari 0 ke arah kanan ya, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Untuk X yang lebih besar dari 0. Untuk X negatif, maka tidak kita arsir nanti ya. Untuk Y juga sama, Y lebih besar dari 0. Y lebih besar sama dengan 0. Berarti Y-nya kita mulai dari 0, Y sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. Untuk Y yang negatif juga tidak kita arsir nanti. Seperti itu ya. Kita akan gambar pada grafik kartesius. Ya, kita buat sumbu X dan sumbu Y-nya terlebih dahulu. Kita tulis angka-angkanya dulu. Seperti ini. Di sumbu Y juga sama. Ya. Kita tulis koordinat yang pertama dulu tadi yaitu 0,6. Ada di sini. Kemudian 2,0 ada di sini. Kita tarik garis yang melalui titik 0,6 dan 2,0. Setelah itu, kita ke koordinat titik yang berikutnya, yaitu 0,4 dan juga 7,0. Kita hubungkan lagi dengan garis yang berwarna kuning. Pertidaksamaan yang ketiga, X lebih besar sama dengan 0. Berarti X-nya kita startnya dari 0 ya. 0 ke 1, ke 2, 3, dan seterusnya. Berarti nanti DHP-nya itu di sebelah kanan dari sumbu Y. Sumbu Y-nya ini berarti ke sana. Yang di sebelah kiri sumbu Y berarti bukan DHP-nya. Sedangkan untuk yang Y lebih besar sama dengan 0, Y positif, lihat sumbu Y. Berarti kalau Y positif kan dari 0 ke atas. Untuk yang di bawah kan berarti tidak termasuk DHP. Berarti nanti yang diarsir adalah yang di sebelah atas sumbu X. Ke sana. Nanti akan kita cari irisannya. Kita akan uji sebarang titik untuk yang garis merah dulu ya. Bu Andri di sini mengambil koordinat titiknya 0,0 lagi, biar mudah. Kita substitusikan titik 0,0 ke pertidaksamaan 3X plus Y kurang dari sama dengan 6. Diperoleh 0 kurang dari sama dengan 6. Apakah benar? Jika benar, maka DHP untuk yang garis merah ini, dia akan menuju ke 0, tetapi jika salah, dia akan menjauh dari 0. Ternyata, benar bahwa 0 kurang dari sama dengan 6. Berarti untuk yang garis merah ini nanti DHP-nya akan menuju ke arah 0. Sekarang tinggal yang garis kuning. Ya, kita akan uji coba titik lagi. Bu Andri tetap menggunakan titik 0,0. Kita substitusikan ke pertidaksamaan 4X plus 7Y kurang dari sama dengan 28. 0 kurang dari sama dengan 28. Benar ya? Benar bahwa 0 kurang dari sama dengan 28. Jadi, kedua garis ini, DHP-nya akan menuju ke titik 0,0. Sekarang kita cari irisannya. Irisan dari keempat pertidaksamaan yang ada di soal tadi. Coba kita akan cek ya. Apakah di segitiga ini, DHP-nya? Untuk yang garis merah betul ya, kan diarahnya ke bawah menuju 0 betul. Tetapi yang kuning salah, dia kan ke atas, berarti salah.
Harusnya yang merah ke bawah, yang kuning juga ke bawah. Berarti yang mana di HP-nya? Sini ya. Di HP-nya adalah berbentuk segi 4 sebaran. Ini. Garis merah menuju 0, betul. Garis kuning ini juga menuju 0. Kemudian ini, X sama Y-nya positif semuanya. Kita peroleh di HP-nya berupa segi 4 sebarang. Ya, mungkin hanya ini ya video pembelajaran kita hari ini. Selamat belajar. Semoga ya apa yang sudah Bu Andri sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian semuanya. Tetap semangat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.